Dengan penangkapan aktivis MCA, apakah Polri akan melanjutkan pengusutan kasus Habib Rizik? Ditulis oleh Rinto Simorangkir. Ketika memang semua peristiwa tentang demo yang berjilid-jilid beberapa waktu yang lalu, tidak bisa tidak bahwa MCA ternyata ada di belakangnya, di mana media internet sebagai penyambung informasi di antara jutaan warga negara Indonesia. Sebab memang wadah ini sangat efektif sekali menyampaikan dengan cepat segala informasi yang ada, baik itu bersifat berita, opini, maupun dakwah. Makanya tak heran ketika pihak Facebook memblokir sejumlah akun para petinggi-petinggi FPI maupun akun FPI sendiri dan yang sejenis dengan mereka. Kemudian dengan keras, lantang bersuara dan mendemo kantor Facebook yang ada di Jakarta pada hari Jumat 12 Januari 2018 lalu. Dikutip dari detiknews.com, di mana berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informasi Kemenkominfo bahwa pengguna aktif internet di Indonesia mencapai 63 juta orang, di mana data tersebut ternyata 5 tahun yang lalu. Kemudian data terbaru yang dirilis oleh laporan Tetra Pak Index 2017 seperti yang dilansir oleh detiknet.com 27 September 2017 bahwa pengguna aktif internet sudah mencapai 132 juta pengguna, di mana pengguna atau penggila media sosial mencapai angka 40%. Itu artinya ketika pengguna internet yang begitu banyaknya, maka tepatlah serangan MCA ketika mau menginfiltrasi berbagai aspek kehidupan kita dengan segala macam propaganda melalui media-media sosial yang ada, supaya kita bisa terpecah belah. Kepolisian kita memang tampak berhati-hati sekali di dalam menangani kasus ini, sebab bukan tanpa sebab. Ada banyak kekuatan di balik sang Habib sendiri. Tentunya, kekuatan yang paling nyata adalah organisasi masyarakat yang dibuatnya, yakni FPI, di mana ormas ini menjadi menggurita dan hampir ada di beberapa wilayah Indonesia. Cabangnya dibuat. Meskipun sempat beberapa kali di daerah tertentu mengalami penolakan, ormas ini ada di daerahnya. Seperti dilansir oleh Tirto.id 24 Januari 2018 bahwa FPI pernah ditolak di Demak, Palangkaraya, Semarang, Banyumas, hingga Purwakarta, di mana alasan penolakannya karena tidak ingin ormas tersebut berdiri di daerahnya dan dipandang bahwa ormas ini sebagai ancaman bagi warga yang memiliki pandangan dan keyakinan yang berbeda dengan mereka. Namun ternyata ormas ini semakin lama semakin banyak mendapatkan simpati dari masyarakat. Apalagi banyak parpol yang menggunakan jasa mereka untuk bisa memenangkan pilkada. Dan puncak kejayaan mereka adalah terbentuknya komunitas lainnya, Presidium Alumni 212. Hasilnya dari upaya menaklukkan Ahok di dalam kasus penodaan agama. Salah satu peran MCA yang paling nyata adalah mengenai kontroversi jumlah umat yang demo kala itu. Disebutkan jumlah mereka yang berdemo hingga 7 jutaan umat. Ada banyak versi penghitungan jumlah mereka. Ketika ada media yang menyebutkan jumlahnya hanya berkisar 50 ribuan orang, tak ayal, media tersebut langsung diusir ketika sedang meliput. Sumber idn.times.co.id 6 Desember 2016. Dengan pemberitaan dan upaya viral demo tersebut, maka akhirnya disimpulkan oleh beberapa media, jumlahnya memang berkisar 7 jutaan. Ada banyak kasus yang menimpa sang Habib, dan yang sedang dalam proses pengusutan oleh kepolisian adalah kasus dugaan pornografi Firza Husein, di mana kasus ini belum bisa dilanjutkan proses tahapannya, karena sang Habib sedang berada di Arab Saudi, selalu mangkir dari pemanggilan polisi dengan alasan bahwa dirinya tidak bersalah dengan kasus tersebut. Beliau sedang mengusahakan kasusnya untuk SP3, tapi beliau sendiri tidak berani datang ke Polda Metro Jaya, tempat kasusnya diusut. Seharusnya beliau bisa kooperatif dengan kepolisian, dan ketika memang tidak bisa ditemukan bukti yang kuat, pastinya kepolisian kita akan memberikan status SP3 tersebut. Entah sudah berapa kali rencana kedatangan sang Habib ke Indonesia, dan terakhir hampir sudah bisa dipastikan kepulangannya pada tanggal 21 Februari lalu. Tapi kemudian beliau pun akhirnya membatalkan kembali kedatangannya.
sehingga banyak umat yang baper akibat pembatalan yang sudah sekian kali ini. Tapi memang dahsyat pengaruh Sang Habib ketika ada sekelompok dewan yang mencoba membandingkan Sang Habib dengan Ahok, yakni untuk bisa meniru keberanian Ahok dalam menghadapi status hukum yang sedang menjeratnya. Tapi akhirnya anggota Dewan Kehormatan tersebut dicabut dari Dewan Kepengurusan. Terakhir, tentunya akan ada banyak implikasi tentang penangkapan sejumlah aktivis MCA atau Muslim Cyber Army ini. Di samping mereka akan sulit untuk menggembosi opini-opini miring ke publik lagi. Dan rekan-rekannya yang lain yang belum tertangkap akan semakin lebih berhati-hati lagi ketika hendak menyebar berita atau ujaran kebencian. Juga akankah berdampak kepada pengaruh koalisi umat 212, di mana mereka juga sudah hampir ditinggal oleh para penyokong dana. Kemudian sumber informasi pergerakan media mereka juga tentunya akan semakin terbatas. Ketika MCA tertangkap, akankah mereka semakin lama semakin pudar luas pengaruh mereka? Dan terakhir, akankah kasus Sang Habib ini akan kembali diusut oleh kepolisian? Secara para pendukung satu persatu mulai berjatuhan. Tapi kita berharap supaya betul berani datang ke Indonesia untuk bisa mengklarifikasi segala sesuatunya dengan jernih kepada publik. Bersedia datang ke penyidik untuk dilanjutkan kasus hukumnya, dan bukannya terus-menerus menggunakan desakan massa untuk bisa membentengi dan mengamankan Habib sendiri.